Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 28 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini kami siap mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Vika Sarwenam. Kepada Saudari Vika, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Bacaan renungan malam kita tanggal 28 Juli tahun 2025 berjudul Setiap pria, wanita dan anak bertanggung jawab. Ayat ini diambil dari Matius 25 ayat 20 sampai 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Perumpamaan tentang talenta harus menjadi bahan kajian yang sangat seksama dan penuh doa. Karena hal itu memiliki penerapan pribadi dan individual bagi setiap pria, wanita, dan anak yang memiliki daya nalar. Kewajiban dan tanggung jawab Anda sebanding dengan talenta yang telah Allah berikan kepadamu. Tidak ada pengikut Kristus yang tidak memiliki karunia khusus yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Banyak orang yang tidak mau memberikan karunia mereka untuk melayani Kristus karena orang lain memiliki bakat dan keuntungan yang lebih besar. Pendapat yang berlaku adalah bahwa hanya mereka yang sangat berbakat yang dituntut untuk menguduskan kemampuan mereka untuk melayani Allah. Telah dipahami bahwa bakat hanya diberikan kepada golongan tertentu yang diistimewakan dengan mengesampingkan orang lain, yang tentu saja tidak diminta untuk ikut bekerja keras atau mendapat upah. Namun hal itu tidak digambarkan demikian dalam perumpamaan tersebut. Ketika tuan rumah memanggil hamba-hambanya, ia memberikan kepada setiap orang pekerjaannya. Seluruh keluarga Allah termasuk dalam tanggung jawab untuk menggunakan harta milik Tuhan mereka. Setiap individu dari yang paling rendah dan paling tidak dikenal sampai yang paling besar dan paling dimuliakan adalah agen moral yang dibekahi dengan kemampuan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Allah. Pada tingkat yang lebih rendah atau lebih kecil, semua orang ditugaskan untuk mengolah bakat-bakat Tuhan mereka. Kemampuan rohani, mental, dan fisik, pengaruh, kedudukan, harta benda, kasih sayang, simpati, semuanya adalah bakat-bakat yang berharga untuk digunakan dalam pekerjaan sang guru demi keselamatan jiwa-jiwa
yang Kristus telah mati untuk mereka. Betapa sedikit yang menghargai berkat-berkat ini, betapa sedikit yang berusaha untuk mengembangkan bakat mereka dan meningkatkan kegunaan mereka di dunia ini. Sang Guru telah memberikan kepada setiap orang pekerjaannya. Ia telah memberikan kepada setiap orang sesuai dengan kemampuannya dan kepercayaannya, sebanding dengan kepastiannya. Allah menuntut setiap orang untuk menjadi pekerja di kebun anggurnya. Kamu harus mengerjakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadamu dan melakukannya dengan setia. Dikutip dari The Review and Herald, 1 Mei 1888. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Vika. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam ini masih ada hubungannya dengan renungan malam tanggal 20 dan 21 Juli tahun 2025. Judul renungan malam ini, setiap pria, wanita, dan anak bertanggung jawab. Apa yang dipertanggungjawabkan? Tentunya kita ketahui bahwa yang dipertanggungjawabkan adalah talenta, sebagaimana di dalam Matius 25. Namun, apa maksud talenta tersebut dan apa latar belakang Yesus mengatakan perumpamaan tentang talenta ini? Kristus di Bukit Zaitun telah berbicara kepada murid-muridnya tentang kedatangannya yang kedua kali ke dunia. Ia telah menetapkan tanda-tanda tertentu yang akan menunjukkan kapan kedatangannya dan telah memerintahkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan bersiap sedia. Sekali lagi, ia mengulangi peringatan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya Anak Manusia datang. Kemudian, ia menunjukkan apa artinya berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Waktu harus dihabiskan, bukan untuk menunggu dengan sia-sia, melainkan untuk bekerja dengan tekun. Pelajaran ini Yesus ajarkan dalam perumpamaan tentang talenta. Oleh sebab itu, pelajaran tentang talenta ini sangat penting kita ketahui dan jalankan. Renungan malam Ye Shall Receive Power, halaman 218, paragraf 2 berkata, perumpamaan tentang talenta harus menjadi bahan kajian yang sangat saksama dan penuh doa, karena hal itu memiliki penerapan pribadi dan individu bagi setiap pria, wanita, dan anak yang memiliki daya nalar. Kewajiban dan tanggung jawab Anda sebanding dengan talenta yang telah Allah berikan kepadamu. Tidak ada pengikut Kristus yang tidak memiliki karunia khusus yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Allah telah memberikan kepada setiap orang talenta. Talenta tersebut dapat berupa uang atau harta, waktu, kesempatan, pengetahuan, pengaruh, berbicara, menyanyi, dan lain-lain. Semua manusia telah dibeli dengan harga yang tak terhingga, dengan mencurahkan seluruh perbendaharaan sorga ke dunia ini, dengan memberikan kita seluruh sorga di dalam Kristus, Anak Allah, dan telah membeli kehendak, kasih sayang, pikiran, jiwa setiap manusia. Baik orang percaya maupun tidak percaya, semua orang adalah miliknya. Semua orang dipanggil untuk melayani Dia, dan atas cara mereka memenuhi tuntutan ini, semua orang akan dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pada hari penghakiman. Kapan hari penghakiman itu? Sudah dimulai dari sekarang. Apakah semua orang mengakui tuntutan Allah ini? Roh Nubuat di dalam Christ Object Lesson, halaman 326, paragraf 2 berkata, namun tuntutan Allah tidak diakui oleh semua orang. Mereka yang mengaku telah menerima pelayanan Kristuslah yang dalam perumpamaan tersebut digambarkan sebagai hamba-hambanya sendiri. Jelas bahwa tuntutan Allah untuk mengembalikan hasil talenta yang diberikan kepada mereka adalah bagi mereka yang mengaku telah menerima pelayanan Kristus. Merekalah yang disebut hamba-hambanya.
Mengapa dituntut dan apa tujuannya? Dalam buku yang sama, Christ Object Lesson, halaman 326, paragraf 3, lebih lanjut berkata, para pengikut Kristus telah ditebus untuk melayani. Tuhan kita mengajarkan bahwa tujuan hidup yang sejati adalah pelayanan. Kristus sendiri adalah seorang pekerja, dan kepada semua pengikutnya, ia memberikan hukum pelayanan kepada Allah dan sesama manusia. Di sini, Kristus telah menyajikan kepada dunia suatu konsep kehidupan yang lebih tinggi daripada yang pernah mereka ketahui. Dengan hidup untuk melayani sesama, manusia dipersatukan dengan Kristus. Hukum pelayanan menjadi mata rantai penghubung yang mengikat kita kepada Allah dan sesama manusia. Kepada hamba-hambanya, Kristus mempercayakan hartanya, sesuatu untuk digunakan baginya. Dia memberikan kepada setiap orang pekerjaannya. Setiap orang memiliki tempatnya dalam rencana kekal sorga. Setiap orang harus bekerja sama dengan Kristus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tempat yang dipersiapkan bagi kita di sorga tidaklah lebih pasti daripada tempat khusus yang ditetapkan di bumi, di mana kita harus bekerja bagi Allah. Dalam renungan malam ini, You Shall Receive Power, halaman 218, paragraf 4, berkata, seluruh keluarga Allah termasuk dalam tanggung jawab untuk menggunakan harta milik Tuhan mereka. Setiap individu, dari yang paling rendah dan paling tidak dikenal sampai yang paling besar dan paling dimuliakan, adalah agen moral yang diberkahi dengan kemampuan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Allah. Pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, semua orang ditugaskan untuk mengelola talenta-talenta dari Tuhan bagi mereka. Kemampuan rohani, mental dan fisik, pengaruh kedudukan, harta benda, kasih sayang, simpati, semuanya adalah talenta yang berharga untuk digunakan dalam pekerjaan sang guru demi keselamatan jiwa-jiwa yang Kristus telah mati untuk mereka. Betapa sedikit yang menghargai berkat-berkat ini. Betapa sedikit yang berusaha untuk mengembangkan talenta mereka dan meningkatkan kegunaan mereka di dunia ini. Kita ketahui masalahnya bahwa betapa sedikit yang menghargai berkat-berkat ini. Betapa sedikit yang berusaha untuk mengembangkan talenta mereka dan meningkatkan kegunaan mereka di dunia ini. Mengenai talenta ini, bukan berapa banyak yang diberikan kepada kita, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Satu talenta akan sangat berguna bila dijalankan dan hasilnya akan berlipat ganda. Roh Nubuat berkata di dalam The Review and Herald, tanggal 1 Mei tahun 1888, paragraf 3 berkata, kepercayaan terkecil sekalipun adalah kepercayaan dari Allah. Satu talenta melalui penggunaan yang tekun dengan berkat Allah akan berlipat ganda, dan 2 talenta yang digunakan dalam pelayanan Kristus akan ditingkatkan menjadi 4. Dengan demikian, instrumen yang paling sederhana pun dapat bertumbuh dalam kuasa dan kegunaan. Tujuan yang sungguh-sungguh, upaya penyangkalan diri, semuanya terlihat, dihargai, dan diterima oleh Allah di sorga. Kita hanya bertanggung jawab atas talenta yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak menegur hamba yang menggadaikan talentanya yang telah bekerja sesuai kemampuannya. Barang siapa yang membuktikan kesetiaannya, dengan demikian dapat dipuji dan diberi upah. Tetapi, barang siapa yang bermalas-malasan, barang siapa yang tidak berbuat apa-apa, atau lalai mengerjakan pekerjaan Tuhan, menunjukkan minatnya yang sesungguhnya pada pekerjaan yang telah menjadi panggilannya melalui perbuatannya. Ia menunjukkan bahwa hatinya tidak tertuju pada pelayanan yang telah ditekuninya. Ia telah menggali tanah dan telah menyembunyikan talenta yang dipercayakan Tuhan. Talenta yang diberikan kepadanya untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa-jiwa telah diremehkan dan disalahgunakan. Kebaikan yang seharusnya dapat dilakukan justru terbengkalai, dan Tuhan tidak dapat menerima hasil yang menjadi miliknya. Apa yang harus kita lakukan agar dapat mengembangkan talenta yang dipercayakan kepada kita? Dalam buku yang sama, The Review and Herald, tanggal 1 Mei 1888, paragraf 11 berkata,
Harus ada perlawanan yang gigih terhadap kejahatan dengan kekuatan Kristus. Melupakan apa yang ada di belakang, kita harus terus maju menuju sasaran dengan segala ketekunan. Kebenaran harus dicap pada jiwa, dijalin ke dalam karakter, hingga kehidupan dikuduskan melalui kuasa Allah. Sementara Allah bekerja di dalam Anda untuk berkehendak dan melakukan menurut kerelaannya sendiri, Anda harus mengerjakan keselamatan Anda sendiri dengan takut dan gentar. Anda memiliki sesuatu yang lebih dari sekedar percaya. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, sehingga mereka memperoleh hak atas pohon kehidupan dan dapat masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Gunakanlah talenta Anda bagi Allah dengan iman dan kasih yang rendah hati. Dan Dia yang telah setia atas sedikit hal di bumi akan dijadikan penguasa atas banyak hal di dunia kemuliaan yang kekal. Masing-masing kita sudah mengetahui hasil perumpamaan Tuhan Yesus ini bagi mereka yang mengembangkan talentanya dan juga bagi mereka yang tidak mengembangkannya. Seandainya hamba yang memiliki satu talenta tersebut tidak dikubur, melainkan dikembangkan, apa yang terjadi? Roh Nubuat berkata di dalam My Life Today, halaman 113, paragraf 3 berkata, kepada orang yang hanya memiliki satu talenta, saya, dalam hal ini Nyonya White, berkata, tahukah engkau bahwa satu talenta jika digunakan dan dikembangkan dengan benar, akan menghasilkan 100 talenta bagi Tuhan? Bagaimana? Anda bertanya. Gunakanlah karunia Anda untuk mempertobatkan satu orang yang cerdas, yang melihat apa arti Tuhan baginya, dan bagaimana seharusnya ia bagi Tuhan. Biarlah ia menempatkan dirinya di pihak Tuhan, dan saat ia membagikan terang kepada orang lain, ia akan menjadi sarana untuk membawa banyak jiwa kepada Juru Selamat. Melalui penggunaan satu talenta yang benar, 100 jiwa dapat menerima kebenaran. Bukan mereka yang memiliki talenta terbanyak yang menerima ucapan bagus sekali, melainkan mereka yang dengan tulus dan setia telah menggunakan talenta mereka bagi Sang Guru. Saudara-saudari sekalian, ada pekerjaan besar yang harus dilakukan di dunia kita ini, dan kita bertanggung jawab atas setiap sinar terang yang menyinari jalan kita. Pancarkanlah terang itu, dan Anda akan menerima lebih banyak terang untuk dibagikan. Berkat besar akan datang kepada mereka yang menggunakan talenta mereka dengan benar. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Kiranya melalui kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, menyadarkan kami bahwa hidup yang kami miliki ini telah dibeli oleh pengorbanan Yesus Kristus, anak Bapa. Demikian juga dengan talenta yang kami miliki adalah pemberian Bapa bagi kami melalui Yesus Kristus. Biarlah kami dapat menggunakan hidup kami dan talenta kami untuk membawa jiwa-jiwa datang dan bertobat kepadamu. Banyak kelemahan dan dosa kami ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, pengantara, dan juru selamat kami. Amin.